Jadi baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya tentang jenis-jenis dari subkelas Comενilidae, Zingiberidae, dan Lilidae, serta manfaatnya secara ekonomi. Nah, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Christopher Sugota, NPM 3316001. Kita lanjut ke materi. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Oke baik, kita kaji satu persatu. Pertama, latar belakang. Di sini ada 3 subkelas, yaitu subkelas Comενilidae, subkelas Zingiberidae, dan subkelas Lilidae. Oke, kita mulai duluan dengan subkelas Comενilidae. Subkelas Comενilidae pada umumnya berupa herba, sangat jarang yang berkayu, daun dengan pertualangan sejajar, duduk daun tersebar atau roset akar, bunga dengan bagian-bagian kelipatan 3. Pada beberapa famili, perhiasan bunga dapat dibedakan antara kaliks dengan corolla. Akan tetapi pada beberapa famili, perhiasan bunga sangat tereduksi dan tidak kelipatan. Subkelas Comενilidae terdiri dari 7 ordo, 16 famili, dan kurang lebih 15.000 spesies. Ketujuh ordo tersebut antara lain yaitu Comενilidales, Eriocaulales, Restionales, Juncales, Cyperales, Hidatelales, dan Tipales. Nah, yang berikut itu subkelas Zingiberidae. Zingiberidae ini juga pada umumnya berupa herba yang terdiri atas 2 ordo, 9 famili, dan kurang lebih 3.800 spesies. Kedua ordo anggota Zingiberidae yaitu ordo Bromeliales dan ordo Zingiberales. Kedua ordo kurang lebih mempunyai jumlah spesies yang sama, akan tetapi ordo Bromeliales hanya terdiri atas 1 famili, yaitu Bromeliaceae. Ordo Zingiberales mempunyai 8 famili, yaitu Sterilithiaceae, Helisoniaceae, Musaceae, Loiseae, Zingiberaceae, Costaceae, Sanaceae, dan Marantaceae. Itu latar belakang dari subkelas Lilidae. Itu terdiri dari 15 keluarga dan hampir 8.000 spesies. Nah, pada kajian ini rumusan masalah yang kita kaji antara lain yang pertama itu apa pengertian dari subkelas Comενilidae, Zingiberidae, dan Lilidae. Yang kedua itu apa saja ordo dan famili yang termasuk dalam subkelas Comενilidae, Zingiberidae, dan Lilidae. Yang berikut itu apa manfaat secara ekonomi dari jenis subkelas Comενilidae, Zingiberidae, dan Lilidae. Nah, adapun tujuan dari kajian ini, yang pertama itu untuk mengetahui pengertian dari subkelas Comενilidae, Zingiberidae, dan Lilidae. Yang berikut itu untuk mengetahui ordo dan famili yang termasuk dalam subkelas Comενilidae, Zingiberidae, dan Lilidae. Yang berikut itu untuk mengetahui manfaat secara ekonomi dari jenis subkelas Comενilidae, Zingiberidae, dan Lilidae. Manfaat dari kajian ini seperti yang kita ketahui semua, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu botani tumbuhan tinggi. Yang berikut itu sangat bermanfaat bagi saya dan juga pembaca, karena semua ilmu yang kita kaji itu sangat bermanfaat bagi pengetahuan kita ke depannya. Oke baik, lanjut. Nah, yang berikut itu pembahasan. Oke, kita kaji satu persatu. Yang pertama, pengertian dari Comενilidae. Comενilidae adalah subkelas dari kelas Liliopsida yang terdiri dari 16 keluarga dan sekitar 15.000 spesies. Lebih dari setengah dari semua spesies termasuk dalam Poaceae atau rumput.
Yang berikut itu pengertian subkelas Cyniberidae. Cyniberidae ini merupakan subkelas yang relatif kecil, hanya mempunyai anggota 2 ordo dan 9 famili. Cyniberaceae merupakan famili terbesar dari ordo Cyniberales dengan perkiraan 50 genus dan lebih dari 1000 spesies. Yang berikut itu pengertian dari subkelas Lilidae. Lilidae ini merupakan nama botani di pangkat subkelas. Pembatasan subkelas akan bervariasi dengan sistem taksonomi yang digunakan. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa itu termasuk keluarga Liliaceae. Nah, selain pengertian dari ketiga subkelas tersebut, adapun jenis-jenis dari ketiga subkelas tersebut. Oke, kita bahas. Yang pertama itu jenis subkelas Comnilidae. Seperti yang didefinisikan oleh Cronquist, para Comnilidae mencakup 7 ordo dengan 16 keluarga yang filogenetis selaras menurut sistem penyerbukan. Nah, ketujuh ordo itu terdiri dari yang pertama, ordo Commelinales yang merupakan nama botani dari urutan tanaman berbunga. Ini terdiri dari 5 keluarga, yaitu yang pertama, keluarga Commelinaceae yang merupakan famili yang habitusnya berupakan herba yang memanjat atau tegak. Yang berikut itu keluarga Haemodoraceae yang merupakan keluarga kecil yang terdiri dari monokotil Commelini, terdiri dari 112 spesies dalam 16 negara. Yang berikut itu keluarga Hanguanaceae. Yang berikut keluarga Philidraceae yang merupakan herbal abadi dengan agregasi basal daun, rhizomatous atau cormous, mesopitik atau xeropitik. Bentuk daunnya alternatif spiral dan distichous dengan sisinya ke batang, tapi kadang-kadang subulate yang sederhana. Nah, yang berikut keluarga Pontederiaceae yang merupakan tumbuhan herbal perairan. Nah, ordo yang kedua dari subkelas Comnilidae ini yaitu ordo Eriocaulales yang merupakan nama botani untuk ordo dari tanaman berbunga. Ordo yang ketiga itu ordo Restionales yang merupakan nama botani untuk urutan tanaman berbunga. Ordo ini terdiri dari 4 keluarga dan sekitar 450 spesies. Nah, keluarga yang pertama dari ordo Restionales ini yaitu yang pertama itu keluarga Flagellariaceae. Keluarga ini terdiri dari 1 genus saja dari beberapa spesies. Ditemukan di daerah tropis dan subtropis di dunia lama dan Australia. Keluarga yang kedua itu keluarga Joinvilleaceae. Keluarga ini terdiri dari 1 genus dengan 4 spesies. Nah, keluarga yang berikut itu keluarga Restionaceae yang juga disebut Restiaceae, merupakan nama botani untuk keluarga yang terburu-buru seperti tanaman berbunga asli di belahan bumi selatan. Keluarga yang berikut itu keluarga Centrolepidaceae. Tumbuhan ini umumnya kecil, herbal tahunan atau tahunan berumbai, di mana daunnya ramai di pangkal batang pada keluarga ini. Ordo Juncalis yang merupakan nama botani untuk urutan tanaman berbunga yang memiliki divisi Magnoliophyta dari kelas Liliopsida atau kelas monokotil. Nah, ordo Juncalis ini
memiliki beberapa keluarga, yaitu yang pertama keluarga Junsaceae atau keluarga yang seperti rumput, berumbai. Yang berikut itu keluarga Turniaceae yang merupakan tanaman herba. Persebarannya biasanya di Amerika Selatan. Posisi daunnya itu bergantian. Nah, ordo yang berikut itu ordo Cyperales atau rumput dan teki tahunan. Ordo Cyperales ini juga memiliki beberapa keluarga, yaitu keluarga yang pertama keluarga Cyperaceae, keluarga Poaceae yang merupakan famili yang berupa terna annual atau perennial yang kadang-kadang berupa semak atau pohon yang tinggi. Ordo yang berikut itu ordo Hidatelales. Ordo Hidatelales juga memiliki beberapa keluarga, yaitu yang keluarga yang pertama itu Hidatelaceae yang memiliki beberapa monokotil seperti fitur yang bisa mewakili adaptasi terhadap kebiasaan air. Ordo yang berikut itu ordo Typales. Ordo ini terdiri dari beberapa keluarga. Yang pertama itu keluarga Sparganiaceae, keluarga Typaceae. Nah, pada keluarga Typaceae ini memiliki sebuah genus tunggal dengan 8 sampai 13 spesies. Nah, yang berikut itu ini subkelas dari subkelas Cyniberidae. Nah, subkelas Cyniberidae ini terdiri dari 2 ordo dan 9 famili, yaitu yang pertama ordo Bromeliales. Ordo Bromeliales ini merupakan nama botani urutan tanaman berbunga. Ini telah diakui oleh beberapa sistem taksonomi tanaman, di mana ordo Bromeliales ini hanya memiliki satu famili, yaitu famili Bromeliaceae. Nah, pada Bromeliaceae ini merupakan keluarga dari tanaman berbunga monokotil. Ordo yang kedua pada kelas Cyniberidae yaitu ordo Cyniberales. Ordo Cyniberales biasanya habitusnya berupa herbal raksasa dengan daun dan bunga petiolate monosimetrik, seringkali cukup besar dan agak rumit. Anggota kelompok ini sebagian besar terdapat pada daerah tropis. Ordo Cyniberales mempunyai 8 famili, yaitu yang pertama keluarga Musaceae atau suku pisang-pisangan yang merupakan salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Yang berikut itu keluarga Helisoniaceae yang merupakan salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APJ2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Cyniberales. Keluarga yang berikut itu keluarga Strelithiaceae yang merupakan salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APJ2, suku ini juga termasuk ke dalam bangsa Cyniberales. Keluarga yang berikut itu yaitu keluarga Lowiaceae. Karakteristiknya tubuh berbentuk kerucut, lapisan endodermoid dalam rimpang, penjaga sel ametrikal atau dengan tepian dalam dan luar tidak sama, urat silang di bagian abaksial dari lamina, perbungaan kompleks, dan bunga diadakan terbalik. Nah, keluarga yang berikutnya itu keluarga Canaceae, yang merupakan suku kanak-kanaan atau
salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Nah, yang berikut itu keluarga Marantaceae, merupakan famili dari tanaman berbunga yang dikenal dengan tepung rimpang yang besar, dan kadang-kadang disebut keluarga tanaman berdoa karena pada malam hari daunnya melipat dan terlihat seperti sedang berdoa. Keluarga yang berikut itu keluarga famili Zingiberaceae yang merupakan tanaman ternak perennial dengan rimpang yang kadang-kadang berbentuk seperti umbi yang biasanya mengandung minyak menguap hingga berbau aromatik. Nah, yang berikut itu keluarga Costaceae yang merupakan salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Karakteristiknya yaitu batang bercabang, benzoquinones, saponin steroid, selubung dengan satu seri dan saluran udara bawah daun. Tidak ada kanal di tangkai daun dan lamina. Nah, yang berikut itu jenis-jenis dari subkelas Lilidae. Subkelas Lilidae ini terdiri dari dua ordo, yaitu yang pertama ordo Liliales. Sebagian besar ordo Liliales ini berupa ternak perennial yang mempunyai rimpang, umbi sisik atau umbi lapis. Kadang-kadang juga berupa semak atau perdu, bahkan berupa pohon. Ada pula yang merupakan tumbuhan memanjat. Daunnya tersebar pada batang atau merupakan roset akar, bunga banci, atau karena adanya reduksi salah satu alat kelaminnya menjadi berkelamin tunggal, actinomorf atau zygomorf, yang biasanya tersusun dalam rangkaian yang bersifat racemosa. Nah, ordo Liliales ini terdiri dari beberapa famili, yaitu yang pertama famili Liliaceae, yang kedua itu famili Iridaceae, famili Aloaceae, famili Velociaceae, famili Tassaceae, famili Dioscoreaceae, famili Philidraceae, famili Pontederiaceae, famili Cyanastraceae. Ordo yang kedua itu ordo Orsidales. Sebagian besar berhabitus ternak atau herba yang hidup akibat epifit. Sebagian kecil sebagai saprofit atau terestrial, dengan kadang-kadang terdapat badan-badan yang merupakan adaptasi terhadap kekurangan air atau berupa jaringan air. Daun dengan bentuk yang beraneka ragam biasanya tersusun dalam dua baris sehingga agak tebal berdaging. Bunga biseksual dengan simetri bunga yang zygomorf, sebagian kecil actinomorf. Nah, ordo Orsidales ini memiliki beberapa famili, yaitu yang pertama famili Burnaniaceae, famili Orsidaceae, nah, famili Orsidaceae ini memiliki karakteristik dari famili Orsidaceae, yaitu habitus ternak atau herba perennial dengan perawakan yang beraneka ragam. Nah, berikut dari kajian ini yaitu manfaat secara ekonomi dari ketiga jenis subkelas ini. Nah, yang pertama itu manfaat secara ekonomi dari jenis subkelas Comενilidae. Yang pertama itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, itu seperti padi, jagung, dan gandum. Yang kedua dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan, contohnya pada tanaman kunyit. Yang berikut bisa dijadikan sebagai tanaman hias yang
karena ada beberapa jenis spesies yang mempunyai bentuk morfologi yang menarik atau unik seperti tanaman sasongko. Yang berikut dapat menaikkan taraf hidup manusia karena ada beberapa jenis mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti gandum, padi, dan jagung. Nah, yang berikut dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri rumah tangga seperti pada tanaman bambu. Nah, yang kedua, manfaat secara ekonomi dari jenis subkelas Cyngebiridae. Pertama, buah nanas selain dikonsumsi segar, juga diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman seperti selai, buah dalam sirup, dan lain-lain. Nah, yang berikut itu tumbuhan rempah-rempah dan pisang-pisangan, yaitu bahan olahan makanan dan bisa dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, manfaat secara ekonomi dari jenis subkelas Lilidae. Itu dapat digunakan untuk penambahan ekonomi, untuk dikonsumsi, untuk kesehatan tubuh, dan lain-lain. Karena dapat mengobati luka usus, menyembuhkan penyakit langganan, membantu metabolisme tubuh dan regenerasi sel, penyubur rambut, dan penurun kadar gula darah. Nah, itulah manfaat secara ekonomi dari ketiga subkelas ini. Oke, yang terakhir itu kesimpulan saran. Nah, dari ketiga subkelas yang sudah saya kaji ini dapat saya simpulkan bahwa subkelas Commonilidae adalah subkelas dari kelas Liliopsida yang terdiri dari 16 keluarga dan sekitar 15.000 spesies. Ciri-ciri subkelas Commonilidae yaitu berupa tumbuhan herba, pola percabangan simpodial, pertulangan daun linear, perbungaan majemuk, jenis kelamin uniseksual, kaliks atau corolla apetal dan tanpa perhiasan, pistilum dengan stigma bercabang, simetri bunga zygomorf, perletakan karpel sinkarp, tipe placenta basalis, umur tumbuhan 1 tahun. Yang kedua, subkelas Cyngebiridae sebagian besar berupa herba. Daun pada umumnya berbentuk roset cabang. Bunganya dalam karangan, seringkali ada braktea yang berwarna. Bunga ada yang biseksual dan ada juga yang uniseksual. Contoh spesies dari famili Bromeliaceae. Yang ketiga itu subkelas Lilidae yang terbagi menjadi 2 famili, yaitu famili Liliales dan famili Ursidales. Ordo dari famili Lilidae terdiri dari famili Philidraceae, Pontederiaceae, Liliaceae, Iridaceae, Velociaceae, Aloaceae, Tassaceae, Smilaceae, Diosphoraceae. Ordo dari famili Ursidales terdiri dari Geosiridaceae, Burmaniaceae, Corsiaceae, dan Ursidaceae. Sebagian besar ordo Liliales berupa terna perennial yang mempunyai rimpang umbi sisik atau umbi lapis, kadang-kadang juga berupa semak atau perdu, bahkan berupa pohon, dan ada pula yang merupakan tumbuhan memanjat. Nah, setelah saya menarik kesimpulan, adapun saran untuk teman-teman semua atau para pembaca semua, silahkan mencari sumber-sumber terkait ketiga subkelas ini untuk kemudian dijadikan referensi penunjang agar dapat lebih memahami ketiga subkelas ini. Sekian dari saya. Inilah hasil kajian saya terhadap ketiga subkelas ini. Jika ada penjelasan yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.